Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Morning Show. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia. Masih bareng Firman di pagi hari ini. Saya akan memperkenalkan dulu ya mungkin ya. Yang kemarin sudah saya share di Instagram nih kawan Sola Gracia. Siapa tamu saya untuk pagi hari ini. Nah, tamu saya pagi hari ini adalah Mas Agung Sudir Putra ya. Mas Agung Sudir Putra. Dia adalah seorang fashion choreographer. Seperti apa nanti keadaan seperti ini bagi para pelaku event di tengah pandemi corona dan manuver apa saja yang mungkin bisa dilakukan dengan kondisi seperti ini. Itu nanti yang bakal kita bahas selama kurang lebih 1 jam ke depan buat Anda Konsulat Gracia yang misalnya Anda ada ide-ide menarik yang mungkin bisa Anda lakukan juga di pagi ini. Anda bisa menuangkan lewat WhatsApp langsung aja di 0813 3535 7667 sampai nanti jam 10 pagi masih di The Morning Show. Setelah ini kita bakal bukakan pintu. Talk Show hari ini. Masih di 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik kawan Sola Gracia masih di The Morning Show pagi hari ini. Dan buat Anda yang barusan ikut nimbrung bareng kita di pagi ini kawan Sola Gracia. Oke, dan sekarang saatnya kita bukakan pintu ya. Dan sebelumnya kawan Sola Gracia, Anda masih bisa mengikuti beberapa program di Sola Gracia FM termasuk internship kelas Radio Sola Gracia. Itu bisa Anda ikuti untuk belajar semua tentang keradioan. Anda bisa datang langsung ke studio Sola Gracia FM untuk mendaftarkan diri Anda kawan Sola Gracia. Tadi soalnya ada yang tanya gitu ya. Oke, dan sebelumnya saya ingatkan juga buat Anda yang ingin bergabung bisa langsung aja di WhatsApp di 0813 3535 7667. Pelaku event, pariwisata dan ekonomi kreatif mungkin ya, lebih saya sebutkan seperti itu, memang saat ini sedang terpuruk kawan Sola Gracia karena adanya wabah COVID-19 atau corona. Tetapi hal itu tidak menyurutkan juga para pelaku kreatif ini untuk tetap berkarya. Karena kemarin saya juga sempat ngobrol-ngobrol juga gitu ya tentang para pelaku kreatif ini kawan Sola Gracia. Mereka katanya kalau kami tidak kreatif ya berarti kami tidak terjun di dunia kreatif gitu ya. Artinya walaupun seperti ini mereka masih bisa melakukan hal-hal yang mungkin bisa menjadi terobosan baru di kondisi seperti ini. Nah, seperti apa nanti langsung saja kita bukakan pintu untuk tamu saya di pagi ini. Masih di The Morning Show. Ada tamu. Ada tamu nih. Oke, kawan Sola Gracia, sekarang kita sudah ada tamu di pagi hari ini. Selamat pagi. Selamat pagi, Dek Firman. Pak Selamat pagi, alhamdulillah baik, sehat, dan seger waras lah ya. Gimana juga kabarnya ini, Mas ya saya panggilnya? Yes, Oke. Baik, alhamdulillah. Mas Agung. Nah, Mas Agung saat ini yang bisa dibilang mungkin sebagai seorang fashion choreographer kayak gitu, atau mungkin ada yang lainnya? Memang pekerjaan saya di situ saya dari Color Modeling. Pekerjaan saya sebagai fashion choreographer dan instruktur model. Oke, instruktur model gitu ya. Nah, buat Anda Konsulat Gracia yang mungkin belum follow Instagramnya, nah ini ada nih Instagramnya namanya adalah Color Models INC Malang ya. Ya. Oke. Wow, ini juga banyak para model-model nasional. Ada internasional juga mungkin yang pernah di Korea. Model internasional kan sudah masuk Indonesia. Oh gitu ya? Udah, karena ada brand-brand internasional hampir setiap mall. Kadang-kadang brand internasional itu juga kecenderungannya karena size-nya mungkin size internasional. Jadi brand image-nya biasanya kalau dari 20 model show, 10 model lokal, 10 model internasional. 10 model lokal, 10 model internasional gitu ya. Kita tuh kan diserbu sama model internasional karena mereka juga mereka butuh portofolio berkeliling dunia mungkin? Berkeliling dunia. Oke. Sebelum tujuan utamanya tercapai. Oh gitu ya. Termasuk model-model di Indonesia juga. Jadi tujuannya itu biasanya di model itu kalau sudah jalan di Milan, Paris, New York dan London itu sudah model internasional gitu.
Oh gitu. Impiannya mereka semua bisa jalan di runway di sana. Gitu. Oke, itu menjadi standarnya mereka ya. Nah, kan majalah internasional sudah masuk ke Indonesia. Dia berharap bisa difoto di situ. Oh gitu. Untuk portofolionya. Nih, aku sudah pernah nih, anggap ya, aku udah difoto majalah internasional A di Indonesia. Berarti ini levelnya sudah naik nih kita. Biasanya mereka 3 bulan ada di Indonesia, 3 bulan di Singapura, 3 bulan di Hong Kong, sampai Korea, Jepang, terus mereka tujuannya terbang ke 4 kota dunia itu. Oke. Yang paling rate-nya paling tinggi mana? New York? New York, Paris, Milan, dan London itu adalah pusat mode dunia. Tapi kita sempat Pak Jokowi bilang bahwa Indonesia akan menjadi pusat mode Muslim dunia. Oke, untuk next ya. Ya, karena mayoritas warga Indonesia menggunakan busana Muslim, mayoritasnya warganya Muslim dan banyak sekali menggunakan baju Muslim. Bahkan Indonesia akan menyanangkan bahwa pusat mode dunia baju Muslim ada di Indonesia. Nanti. Wow. Oke, itu yang menjadi cita-cita yang paling besar saat ini untuk Indonesia juga untuk di dunia fashion, kawan Gracia. Nah, sudah berapa lama nih untuk sebagai seorang koreografer nih, Mas Agung? Oktober besok 30 tahun. Oktober besok 30 tahun. Gokil. Memang awal mulanya memang langsung ke apa ya, menjadi seorang koreografer atau mungkin ada sejarah khusus mungkin? Sejarah khususnya itu ada sih. Dulu di era saya waktu SD, SMP itu semua orang terpaku sama namanya Guru Soekarno Putra ya. Iya. Semua itu mindsetnya anak muda Indonesia. Ada seorang anak muda namanya Guru Soekarno Putra yang begitu hebat, menjadi koreo sebuah pagelaran besar. Ya punya mimpi begitu gitu. Saya pengen jadi model, saya nggak punya wajah ganteng, postur yang memenuhi syarat. Iya. Saya bisa meng-hire orang gitu. Saya pernah bikin fashion show waktu SMP, waktu SMA bikin fashion show. Setelah lulus SMA, ayah saya bilang, oke, tapi selesaikan pendidikan dulu. Oh gitu, yang penting pendidikan dulu ya. Pendidikan dulu, setelah kamu mau selesai mau jadi apa, itu tanggung jawab kamu pribadi. Cuma waktu itu ayah saya bilang, jangan sekali-kali mendirikan sekolah modeling kalau kamu tidak punya, tidak menyelesaikan pendidikan formal modeling. Kamu tidak boleh secara otodidak, nanti murid kamu akan mendapatkan silabus dari kamu yang ngawur gitu. Itu cara pemikiran orang tua saya. Iya. Oke, akhirnya saya sekolah di Oki Modeling School Jakarta, saya kembali ke Malang. Ya sampai sekarang. Mulai merintis ya waktu itu ya? Ya susah Gitu. karena mindsetnya kan sekolah modeling gitu. Tapi saya optimis. Pokoknya saya profesi jadi koreografer itu baru dihargain show besar setelah 16 tahun. 16 tahun? Ya baru dapat duitnya juga setelah 16 tahun. Wow, prosesnya cukup lama ternyata ya? Prosesnya lama, tapi karena saya mencintai ya, mengalir aja. Enjoy aja gitu ya? Enjoy aja. Okay. Kayaknya nggak harus beli barang bermerek, makannya juga makan tempe juga nggak apa-apa. Mau makan steak ayo gitu. Waktu dulu nggak punya mobil, naik bus antar kota sampai Bali, sampai Semarang, Jogja, saya berangkat sendiri. Nggak punya krunya kru lokal gitu. Berarti ya yang ada di event itu gitu krunya? Saya datang aja sendiri. Oh gitu, nggak bawa kru ya waktu itu ya? Saya bilang sama panitia, tolong bayarin musik director ini. Saya datang sendiri, saya naik bus. Dulu ya. Iya. Kalau umpamanya saya dari Surabaya pun, sampai terminal Jorsari itu saya sekitar jam 1:30, itu busnya udah habis. Itu dari terminal Joyoboyo, harus naik Bison ke Pandaan Purwodadi, Lawang, Malang. Oke, berapa kali naik itu? Ya, karena kan nggak ada bus. Iya. Busnya jam 10:30 sudah habis. Udah habis ya. Tapi itu menarik, sebuah perjalanan yang menurut saya, kok saya nggak sedih ya? Maksudnya saya happy gitu. Happy aja gitu. Bukan hal yang berat gitu. Karena waktu saya melakukan pekerjaan, enjoy. Iya enjoy karena memang sesuai dengan apa yang diinginkan dan itu menikmati. Oke. Dan ini event terakhir mungkin ya. Saya ngomong event terakhir sebelum saat ini memang kondisinya seperti ini. Itu kapan terakhir nih Mas Agung? Saya event terakhir itu tanggal 9-10 Maret.
itu Malang Vision Movement. Itu masih bisa ya waktu itu ya? Dan terakhirnya itu show tunggal Lela Gani di Hotel Balava. Itu tanggal 14 Maret. 14 Maret ya? Setelah itu terhenti semuanya. Dan ternyata masih banyak jadwal ya setelah itu ya? Saya datang di Firman ke sini, saya senang. Saya ingin menyebarkan optimisme kepada teman-teman seprofesi yang terlibat semuanya. Pokoknya di tengah COVID-19 ini harus positif, semangat, terus berinovasi. Malah mungkin ini sebagai suatu proses pembelajaran bahwa kita nggak ada semua yang mau dengan musibah ini kita. Ya. Gitu. Karena kalau di Firman tahu bahwa sebenarnya yang tertimpa problem ini tuh bukan saya aja. Semua lini yang berhubungan dengan dunia entertainment. Betul. Ya. Dalam sebuah event, fashion show yang sesuai dengan bidang saya, itu ada yang namanya desainer, koreografer, musik director, makeup artist, terus kemudian ada show director, ada stage manager, ada kru. Banyak ya? Banyak. Di sebuah fashion show membutuhkan panggung, dekorasi, sound system, lighting, LED, rigging, karpet, kursi, meja, belum lagi MC, belum lagi morning opening dance-nya, belum lagi cateringnya, makan panitia, kru model. Jadi menurut aku hampir mungkin itemnya itu ada 20. Itu terdampak gitu loh di Firman. Ya, dan semuanya kan? Semuanya. Tak mereka nggak aku aja yang nggak dapat pekerjaan, tapi semuanya terkena dari imbas ini. Dan aku mau support teman-teman, yuk gitu loh, jangan bersedih gitu. Iya, benar. Semoga wabah ini segera berakhir. Mari kita putus penyebaran itu dengan kita stay at home. Ya umpamanya begitu. Atau mungkin sound systemnya dilap. Ya mungkin bisa ya dibersih-bersihin gitu ya. Yang kabel-kabelnya copot itu diperbaikin ya kan. Mungkin ada yang perlu dicat gitu. Ya itu mungkin untuk kegiatan mereka saat ini kali ya. Saya diundang beberapa tempat untuk berbicara ada juga dengan teman-teman wartawan gitu. Saya merasa bahwa ayo gitu loh. Saya kalau mau ngomong sedih dong. Iya, pasti itu. Pasti ya gitu. Kalau teman-teman diskusi gitu, waktu pertama kali ngelihat muka saya sedih banget, terus setelah aku ngomong mereka enggak. Ayo, aku bilang gitu. Kalau kamu harus berkorban sekarang dengan membongkar tabungan, udahlah, relain aja. Oke. Gitu. Mungkin memang saatnya seperti ini kan. Kita tidak tahu nanti ke depan seperti apa. Yang jelas mungkin nanti ada sesuatu hal di balik ini semuanya adalah sesuatu yang baru yang mungkin akan lebih bagus lagi daripada sekarang gitu ya. Harapan itu kita semua tidak terlepas dari namanya kita berdoa sama Allah itu kan. Mungkin sekarang hampir saya pikir semua orang pengen dekat sama Allah ya. Iya betul. Karena emang lagi diuji gitu. Mbak tanya, Agung aku harus ngapain gitu. Ya kalau kamu usaha di bidang kursi, penyewaan kursi, ya kursinya lah dicat. Oke, pembaruan. Yang rusak-rusak dibetulin gitu. Harus produktif gitu loh. Oke. Nggak everyday ngecat. Mungkin sistemnya ada kabelnya copot atau apa, mungkin harus diperbaikin gitu. Oke, itu mungkin ke personalnya gitu ya. Nah, sekarang dari pihak yang lebih luas lagi mungkin dari kayak semacam pemerintah atau mungkin penyelenggara itu sendiri seperti apa, nanti kita akan tanyakan lebih jauh lagi. Kawan Gracia masih di The Morning Show pagi hari ini. Talk Show hari ini. The Morning Show. Oke, kawan Gracia masih di The Morning Show pagi hari ini. Masih ada Firman dan juga Mas Agung. Ini dari Color Models
INC Malang ya. Di sini kawan Sola Gracia juga sebenarnya ada modeling school juga di situ, terus ada models agency, personality development, choreographer, event, wedding dan wedding gitu ya. Dan masih banyak lainnya yang biasanya dikerjakan sama Mas Agung ini saat ini kawan Sola Gracia. Tapi ya kondisinya memang seperti ini, mau gimana lagi. Nah, sekarang tadi kan sempat saya singgung nih ya masalah apa ya? Pendanaan ini gimana nih Mas Agung? Mungkin bisa berbagi kondisi seperti ini untuk para karyawan atau mungkin event-event yang batal itu sampai melibatkan sekian banyak orang, itu gimana itu tanggung jawabnya atau mungkin seperti apalah, mungkin bisa diceritakan. Ini pertanyaan yang kesekian kali ya. Iya sih. Aku sebenarnya sedikit miris aja gitu. Iya. Karena setiap perusahaan mempunyai policy yang berbeda ya. Iya. Saya harus menghormatin setiap perusahaan tuh punya cadangan, keuangan dan lain harus yang berbeda-beda. Gitu. Iya. Alhamdulillah saya pribadi karena staff saya nggak banyak. Saya punya 2 staff, 1 pegawai rumah tangga dan 1 tanggungan gitu. Saya 30 tahun bekerja di dunia modeling. Saya mendapatkan, anggaplah saya sudah sama Allah tuh dikasih kesempatan yang berharga, dapat rezeki gitu ya. Kalau saya diuji, waktu saya untung, saya nggak perlu jerit-jerit gitu. Yeah. Tapi waktu saya sekarang dengan kasus ini saya nggak dapat apa-apa, masa saya harus menjerit? Oke. Nah, kayaknya kok nggak logik ya. Dan nanti Allah malah bilang, lu udah aku kasih 30 tahun kenyamanan, kok gini aja kok kamu marah ya. Iya. Saya ngambil yang simpel aja. Saya duduk bersama. Saya bilang 3 bulan ke depan kamu saya gaji full. Oke. Plus THR. Setelah 3 bulan belum selesai kondusif, saya tambah 2 bulan. Oke. 2 bulan saya tambah. Kalau belum kondusif, kita ngomong bareng. Itu wajar. Memang seharusnya punya kebijakan-kebijakan ya, setiap perusahaan itu adalah kebijakan yang menurut saya itu wajar, karena memang kita yang tahu kemampuan kita gitu loh untuk tanggung jawab kepada karyawan kan. Saya bongkar tabungan, nggak mau munafik. Iya. Saya perusahaan kecil, bukan perusahaan besar. Iya. Tanggung jawabnya kan ke pribadi saya, bertanggung jawab kepada anak buah. Kalau kan setiap perusahaan seperti saya katakan kepada Anda bahwa punya kebijakan yang berbeda ya. Mungkin ada dirumahkan. Umpamanya ada yang bekerja 2 minggu, nggak apa-apa. Saya senang. Saya kalau ataupun saya mendengar kemarin di televisi, tadi malam saya lihat ada perusahaan yang PHK, kan setiap perusahaan punya kebijakan yang berbeda. Iya. Jadi sedih ya gitu. Tapi saya berharap mari kita optimisme semua. Badai ini segera berlalu dan kembali beraktivitas, karena permasalahan ini bukan permasalahan bangsa kita ya, hampir seluruh dunia kan. Seluruh dunia. Ya gitu. Jadi menurut aku ya ayolah gitu. Insya Allah semua bisa gitu. Oke, berarti manuver saat ini masih belum ada atau mungkin belum kepikiran atau apa ya? Ya udah gini aja dulu atau gimana nih kira-kira? Saya kehilangan pekerjaan banyak ya, Fir. Mulai Maret ya. Maret, April, Mei. Itu saya kehilangan pekerjaan banyak, dan ada yang ditunda dan ada yang dibatalkan. Ada yang ditunda, bahkan di reschedule saya itu semua pada bulan Juli. Bulan Juli? Saya berharap. Tapi kalau ataupun pihak penyelenggara mau bikin acara bulan Juli, apakah negara mengizinkan mendatangkan keramaian? Ini sebuah diskusi. Meskipun udah selesai ya waktu itu ya. Ini sebuah diskusi besar. Iya. Dengan penyelenggara, sampai saya diundang dan kita ngomong gimana kalau nanti tanggal sekian. Aku bilang siap. Oke. Tapi kamu masih harus lihat
apakah negara mengizinkan? Iya. Tuh, karena akan mendatangkan masa. Hmm. Semoga prediksi saya di bulan, bukan prediksi saya ya, Iya. semoga diprediksi oleh para ahli Oke. Juli Agustus bisa berakhir menjadi kenyataan. Saya yakin pemerintah juga mengizinkan itu karena kan ekonomi harus menggeliat kembali gitu. Betul sekali. Emang saat ini emang lagi down banget. Bahkan di berita tadi ada yang menyebutkan ini kayaknya balik di tahun 2011 dulu. Karena menurut saya kalau pemerintah nggak ngizinkan, saya yakin pemerintah pasti punya policy yang penting aman ya. Iya. Itu aja udah cukup. Gitu. Mungkin kalau ataupun ada event harus ada tetap mempertahankan Protokol kesehatan. umpamanya seperti itu. Gitu. Karena kalau sampai satu event aja berjalan, berarti menyelamatkan berapa item perusahaan. Betul. Ada lighting. Ya, ada sound system, Ada sound ada system. sewa meja, kursi, Iya. dan lain-lain. Iya bener. Oke, jadi kapan hari sempat diajak diskusi, Iya. aku tidak menutup-nutupi keadaan apa adanya, aku ngomong. Iya, Tidak ada gengsi-gengsian. Tapi aku tidak memohon. Karena menurut aku satu hal yang lebih bijak, kita bisa menyelamatkan perusahaan masing-masing itu udah nolong pemerintah. Iya. Ya kan? Iya bener. Saya pokoknya tidak mau ngelihat ada suatu pengangguran di tim saya. Gitu. Oke, jadi event ada kabar juga sih kalau misalkan masih ada event yang sembunyi-sembunyi kayak gitu dan mereka dengan izin tetap memperkuat protokol kesehatan di situ, benar-benar dicek mulai dari tes rapid test dan lain sebagainya, dan itu masih bisa jalan dengan menerapkan social dan physical distancing di ruangan tersebut itu. Ya, semacam, Kalau melihat kayak gitu gimana? untuk saat ini enggak ya, susah ya. Iya. Saya berharap mungkin memang harus benar-benar memang COVID-19 ini memang sudah benar-benar melandai mungkin ya. Tapi kalau untuk saat ini tidak. Saya juga malah kalau saat ini ada event juga mikir 2 kali. Jangan-jangan nanti jadi klaster baru. Jadi klaster baru. Gitu. Seperti aku diskusi sama teman-teman WO bahwa sekarang kan perkawinan di KUA ya. Iya, benar. Kan itu cara bagus. Ya udah dari KUA pergi ke studio foto untuk dokumentasi kan, gitu kan. Mungkin buka studio foto. Kenapa? Mungkin bisa buka studio foto nanti. Bukan bidang saya. Oh, bukan bidang saya. Oke. Nah, tadi yang lupa aku sebut fotografi juga, video. Oh iya, itu udah termasuk juga ya. Itu termasuk juga. Gitu. Oke. Nah, ada pihak-pihak yang mungkin memang seharusnya bertanggung jawab tapi sekarang nggak bisa atau gimana nih untuk event terdekatnya, kan banyak yang batal nih. Seperti tadi katanya ada yang sampai mau mendatangkan orang sekian ribu orang tadi. Gimana tuh? Saya kan 14 itu saya ada pekerjaan show terakhir. Iya. Terus 15 itu kan gencar ya waktu itu masalah COVID ya. Oke. Saya 18 itu ada event konferensi notaris Indonesia. Kurang 3 hari. Mendatangkan 2.000 notaris. 2.000 notaris. Bayangin kalau 2.000 notaris itu datang ke Kota Malang dan Batu. Iya. Itu kan akan menjadi poin untuk kota kita, juga ya. Benar-benar. Itu diselenggarakan di salah satu hotel berbintang di Batu. Saya menyiapkan gala dinnernya, eventnya, ada musik, bahkan ada Mbak Inul juga. Mendatangkan Inul ya. Untuk konferensi itu, untuk hiburan ya. Iya. Dalam waktu 3 hari dibatalin. Kurang 3 hari. Padahal kita sudah prepare-nya udah mati-matian. Selama 3 bulan prepare-nya. Kita prepare-nya udah mati-matian, itu sound, dekorasi, lighting, all sudah kru, semua ada fashion show-nya, teman-teman notaris sudah latihan. Kita juga udah sowan ke Ibu Wali Kota pada saat itu. Siap datang juga ya. Ibu Dewanti bahkan ada Menkumham juga mau datang. Oh my god. Wah, terus udahlah pokoknya udah ini mau apa gitu. Bergerak ke situ saya ada 2 show. Bergerak lagi saya harus ke Jogja, namanya Jogja Fashion Festival. Di Ambaromo Plaza. Terus itu 2 hari bergerak lagi saya di bulan
April Hmm. saya ada show besar namanya Surabaya Fashion Parade di Tunjungan Plaza. Di Tunjungan Plaza. Itu 4 hari 8 slot. 4 hari, selama 4 hari. 4 hari 8 slot show-nya. Wow. Show-nya itu sore dan malam. Jadi 8 kali show. Iya, iya, iya. Dan masing-masing show itu 9 desainer. itu sebuah proyek show terbesar di Jawa Timur dan kemudian saya jadi koreografer. Itu kayaknya foundernya pusing itu. AFC dan Ibu Dian Aprilia tuh yang Tunjungan Plaza kayaknya udah pusing banget. Dan di reschedule-nya semua bulan Juli. Bulan Juli ya. Kalau aku berdoa sama Allah deh, ya Allah semoga beneran. Ya, semoga beneran lah ya. Bulan Juli. Ini sudah Mei loh. Tinggal 2 bulan lagi ya. Coba baca koran hari ini. Eh. Pak Presiden kan bilang diusahakan harus menurun di Iya. bulan Mei. Itu saya berharap ya. Dan ini juga berharap juga untuk warga Malang dan sekitarnya supaya mentaati aturan ya, biar benar-benar bisa menurun. Karena kalau enggak, ya kalau diabaikan ya tahu sendiri kan, Surabaya PSBB aja masih naik. Kalau aku tuh, pokoknya aku datang ke sini, aku mau nyemangatin teman-teman deh. Iya, betul. Semangatin teman-teman, ayo. Ya itu tadi, apa yang harus dikerjakan di rumah gitu. Iya, bagi yang lightning mungkin memperbaiki tadi kabel-kabel ya kan, lampu-lampunya dicekin. Aku akhirnya waktu itu ngambil keputusan, sebenarnya ini keputusan udah lama. Aku produktif, aku bikin buku yang kedua. Oke, iya. Bikin buku yang kedua. Dan semoga nanti kalau sudah berakhir aku bisa launching. Loh, kenapa gak di-launchingkan sebelum berakhir? Juga nggak apa-apa kan? Kalau buku kan masih bisa. Tujuannya adalah berbagi ilmu kepada semua orang yang suka di dunia modeling. Gitu. Kalau mau buku itu kan profitnya dipikirin yang kesekian. Oke. Ya, Yang penting ilmunya yang disampaikan. modalnya balik udah cukup. Oh gitu. Modalnya udah balik itu udah cukup. Saya Oke. waktu bikin buku itu nggak kepikir untung, Iya. nggak kepikir untungnya karena Sudah berapa persen sekarang? sebenarnya itu adalah buku saya pertama, tapi saya lebih spesifik untuk pembelajarannya. Oke. Kalau yang pertama itu ada cerita tentang perjalanan karir saya, tapi sebenarnya itu aku waktu itu masih mikir gitu. Kata penulisnya nggak apa-apa lah Gung, semoga bisa menjadi inspirasi orang lain. Iya, Gitu. benar. Semoga bisa menjadi inspirasi orang lain karena karena waktu itu dia Gung kamu cerita tentang diri kamu gitu. Terus aku cerita gitu. Terus kenapa kok nggak ditulis tentang kamu satu bab gitu? Gak usah lah aku bilang, ayolah gitu. Terus akhirnya aku mau karena mungkin itu kata si penulis mungkin bisa jadi inspirasi orang lain. Ya benar. Karena waktu itu dia nggak percaya kalau aku sempat bekerja di sebuah pabrik saya nimbang truk, itu dia nggak percaya. Serius pernah? Serius. Nimbang truk. Jadi aku tuh bekerja di sebuah desa namanya Desa Drirejo di Gresik. Itu ada tempat jadi kapas yang terakhir yang dibuang sampahnya itu namanya maliwat. Oke. Nah maliwat itu bisa dibikin kain pel warna biru. Iya, iya. Oke, itu dipotong-potong. Itu sisanya lagi tuh aku kerja di sampahnya itu. Kerja di sampahnya itu. Jadi Demi apa coba? sampahnya itu dipotong-potong, dihancurin, bisa juga untuk isinya boneka, yang KW ya, Iya, bisa iya, juga iya, iya. untuk tempat tidur. Oke, nah jadi ceritanya si Firman datang bawa truk nih, Oke. aku timbang truk mutu. Oh iya, iya, iya. Terus aku suruhan pegawai-pegawai untuk ngisi sampah tadi tuh di truk itu. Oh. Dan aku bekerja itu dan penulisku nggak percaya, masa sih gitu. aku cuma bilang sama ayah ibuku, stop support aku dana, aku bisa hidup. Oke, berarti waktu itu memang niatnya harus pakai dana sendiri, memang niat banget gitu ya? Setelah lulus, aku sekolah modeling di Jakarta. Setelah modeling Jakarta, ayahku bilang, kamu sih harus kerja. Iya. Aku bilang beres. Oke. Hidupku tanggung jawab aku. Iya, Karena iya. orang tua aku memutuskan begini. Ketika orang tua aku bilang,
kamu jadi koreografer. Hmm. Itu malapetaka di rumahku. Ada sampai berkata seperti itu. Apa itu? Gitu bapakku. Oke. Apa itu? Karena bapakku polisi kan. Iya, tegas gitu ya. Nah, ibu aku guru, terus ya udah. Kalau itu kamu ambil keputusan, hidup kamu harus bertanggung jawab dengan hidup. Dengan hidup kamu gitu ya. Nah, aku bilang, kamu kerja di mana? Aku bilang Di perusahaan kapas. perusahaan kapas. Tapi beliau nggak tahu. Aslinya nggak tahu ya. Kalau aku nimbang truk siang-siang itu, Iya. aku cuma kepingin. Waktu itu karena aku kos di Surabaya, aku dijemput jam 6 pagi, pulangnya setengah 9 malam, aku udah nggak kuat. Akhirnya aku, gila nggak sih tidur di pabrik? Tidur di pabrik. Mes. Oh, pabrik. mesnya pabrik gitu ya. Jadi aku sama bangunnya- banyak orang berarti di situ. Kenapa? Sama banyak orang kan di situ? No, sama staf ahli. Oh gitu. Karena pabrik aku kan mesinnya dari Cina, berarti aku tidurnya sama staf ahli dari Cina itu. Oke. Oke, dia nggak bisa bahasa Inggris, dia bisanya bahasa Cina, Diem-dieman. diam-diaman tapi orangnya baik-baik. Oh iya. Oke, dan itu cerita sebuah hal yang menarik. Jadi aku masuk kantor jam 8 kurang 4 menit, tinggal ceklok. Tiga sekok. Kalau aku di Surabaya, Ah. itu aku bangun jam 6 pagi di halte, jemputan Oh iya, yang mobil. bareng-bareng gitu ya. Bareng-bareng. Oke. Dan itu perjalanannya ke Driorojo Gresik tuh panjang banget dan macet. Dan macet Saya ya. bilang, wah ini aku nggak efisien. Oke. Karena aku biasa sesuatu yang hidup aku tuh orangnya menggunakan logika yang pasti-pasti aja. Iya. Terus aku begitu, Hmm. menurut aku, yes, aku mesti harus tinggal di pabrik. Jadi aku tinggal di pabrik hampir selama 5 bulan. 5 bulan. 6 bulan bekerja, saya anggap aku udah cukup. Ya pindah ke satu pekerjaan lain. Setelah aku punya modal, Baru. aku mendirikan modeling school di garasi. Di garasi. Dan itu muridnya 2. Serius. Muridnya 2, satunya masuk 10 besar putri Indonesia zaman itu. Wow. Angkatannya Alia Rohali, namanya Felicia Lutfi. Tahun? Lupa aku. Jadi tahun itu Alia Rohali ya? ya, angkatannya Alia Rohali, namanya Oh, iya. Felicia Lutfi. Mhm. Dan Feli sendiri, ya konon katanya, gitu, dia salah satu presiden dari perusahaan multi marketing sekarang. Saat ini. Saat ini yang pendapatannya jauh lebih besar dari. Bangga dong ya jadi gurunya. Ya, dia bilang didikan keras kamu Heeh. membuahkan ini gitu. Oke. Ternyata dia menuju presiden itu Hmm. setelah dia 13 tahun, di mana orang-orang semua pada mundur, menyerah, dia tidak menyerah. Dan dia bilang salah satu inspirasinya aku, ya aku kaget gitu loh ketika dia diundang dari perusahaan produk makanan kesehatan itu, dia diundang ke Los Angeles. Bahkan di sana dia ketemu David Beckham. Dia cerita ke aku, cerita, wow hebat ya kamu, aku bilang gitu. Gitu. Ya kalau ngumpul gitu, kita sharing. Tapi gitu. masih pernah ketemu juga ya sama dia. Nah kita kan mau reuni. Oh, kapan itu? Insya Allah kalau Allah ngizinin 29 November. Oke, semoga udah selesai ya. 30 tahun. Iya. Aku bilang sama staff, aku mau buat santai aja. Kalau sampai 20 November ini kita tidak bisa bikin ENIF, ya tunda aja Januari. Oh, santai ya. Kalau Januari nggak bisa, tunda aja Februari. Terus staff aku bilang jangan Pak, gitu Bapak. Iya. Sekarang saya bilang kita membuat sebuah event dengan dana yang besar, pastikan kita harus menyiapkan anggaran. Iya. Sisa dari anggaran itu kan pasti kita sponsor. Apa ada yang mau sponsorin? Nah itu. Dengan aku menggunakan logika aja deh, gitu loh. Saya rasa hampir semua perusahaan juga terdampak kan. Iya, sponsornya pun juga bingung. Daripada dia nyponsorin, apa nggak mendingan uangnya disimpan untuk Nah, perusahaannya? perusahaannya. Ya itu aja. Oke, dan mungkin yang terakhir nih untuk menyemangati teman-teman yang satu profesi bisa atau mungkin yang terkait dengan event yang sering diadakan. Kayak tadi disebutkan kayak lightning atau mungkin sewa kursi dan sebagainya nih. Mungkin mereka ini saat ini sedang bingung gimana caranya mereka ini masih tetap semangat, masih tetap bisa untuk berkarya dan bertahan sampai nanti
sudah diizinkan untuk bikin event kembali? Untuk teman-teman seprofesi, saya berharap bahwa Anda harus tetap optimis. Peristiwa ini jadikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Saya bukan ahli ekonomi, tapi ini dari pengalaman pribadi saya. Memang kita itu harus menyisihkan uang untuk menabung di sebuah perusahaan, karena kita harus punya dana di mana di mana uang segar yang kita tabung itu adalah suatu saat kita ada problem, ya harus kita siapkan dana ini, kita keluarkan untuk mengatasi permasalahan itu. Jadi teman-teman semua harus tetap optimis, pesan saya, dan pengalaman ini jadikanlah pelajaran yang sangat berharga. Peristiwa ini nanti kalau sudah bergulir normal kembali, harus menyiapkan ya 10% untuk ditabung, supaya kalau ada hal-hal seperti ini kita tuh tidak kaget menghadapi ini semua gitu. Ya kalau mau dibilang sedih gitu. Kata teman aku bilang, kau mikir nggak sih? Emang nggak mikir? Ya mikir. Kok kayaknya kamu nggak mikir? Siapa bilang nggak mikir? Kayaknya kamu fine. Enggak, soalnya aku memang sama teman-teman. Ya mungkin biar mereka. Ya pokoknya saya bertemu dengan teman-teman seperti biasa. Iya, biar mereka juga tetap optimis gitu. Tidak kan. terbawa situasi yang menyedihkan. Pokoknya, Gung mau makan di rumahmu, ayo. Gung buka di rumahmu, ayo. Tapi saya tetap social distancing ya, saya nggak mau lebih dari 4 orang, gitu. Ya saya seperti biasa aja gitu, nggak yang apa sampai ketakutan gitu. Karena kan hari-hari ini Firman kan tahu kan, katanya orang kena virus kan seperti sehat walafiat. Nah itu OTG itu, orang tanpa gejala. Iya kan, gitu. Saya sampai diskusi sama dokter, model saya yang dokter. Tanya, harus apa ya lakukan? Tetap kan harus meningkatkan imun, sehat, terus olahraga. Ya seperti itu yang saya lakukan sehari-hari. Gitu. Jadi jangan sampai kita sakit. Gitu. Dan terima kasih juga Mas Agung sudah hadir di Radio Sola Gracia pagi hari ini. Aku juga mau ucapin terima kasih ya. Semoga perbincangan kita di The Morning Show ya. Iya betul. Itu bermanfaat. Amin. Untuk yang mendengarkan hari ini. Sampai teman saya bilang gini, ke DM saya tuh banyak. Gung pagi banget sih, aku belum bangun itu. Jangan khawatir, nanti kita akan putar di YouTube ya. Nanti linknya saya bagiin. Saya bilang, kok pagi banget sih aku belum bangun itu. Aduh, kamu bilang dong, emang yang punya acara aku kan jadi waktu kemarin dimasukin di Instagram kalah itu banyak yang nge-DM gitu, dan dia bilang soalnya habis sholat subuh aku tidur. Biasanya bangunnya siang. Sama, sebenarnya bangunnya siang gitu. Terus aku bilang sama dia Firman sama orang rumah, aku takut kebablasan bangunin gitu. Makasih ya dia Firman. Iya, sama-sama Mas Agung. Radio Anda semakin sukses. Amin. Menghadapin kondisinya seperti ini ya. Seperti ini tetap semangat ya. Terima kasih juga Mas Agung sudah hadir di studio, dan semoga nanti event-eventnya segera berjalan kembali dan COVID-nya segera selesai. Kawan Sola Gracia, terima kasih juga buat Anda yang sudah beratensi di pagi hari ini, yang sudah ikut gabung bareng kita di pagi ini. Terima kasih atas partisipasi Anda semuanya. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas, dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, social distancing dan physical distancing. 982 Sola Gracia FM, hits musik terbaik. Dengerin terus 982 Sola Gracia FM di www.solagraciafm.com. Sola Gracia FM, hits musik terbaik.